Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Elisa Sulistiawati, NIM 0532241109 untuk membacakan surat tuntutan. Surat tuntutan. Nomor registrasi perkara 169-P-B-2024-PN.LP. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara atas nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 10 Mei 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Melati nomor 12, Metro Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan S1 program studi Bahasa Sangsekerta Universitas Bumi. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bandar Lampung nomor 169-PIT-B-2024.PN.LP hari dan tanggal Rabu 28 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari persidangan dan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B-Strip 07-N-8-10-B-04-2024. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan. Bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat bertempat di kamar indekos korban bebek yang beralamat di Jalan Dahlia nomor 3 di sepeda motor. Sebelum datang ke kos korban, terdakwa telah membawa sebilah pisau lipat yang disimpan di dalam jok sepeda motor miliknya. Bahwa sesampainya di kamar kos korban, terdakwa berpura-pura berkunjung seperti biasa dan berbincang dengan korban. Kemudian pada saat berpamitan pulang, terdakwa mengeluarkan pisau lipat tersebut dari saku celananya dan langsung menusukkan ke arah tubuh korban dan dada korban secara berulang-ulang. Korban berusaha melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa, namun korban akhirnya meninggal dunia akibat luka tusukan tersebut. Bahwa setelah korban meninggal dunia, terdakwa membungkus jasad korban menggunakan plastik besar serta spray. Kemudian menaburinya dengan bahan pengawet dan wewangian dengan maksud untuk menutupi bau dan proses pembusukan. Setelah itu, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, dompet yang berisi uang tunai serta kartu identitas, serta 1 unit telepon genggam milik korban, lalu meninggalkan tempat kejadian. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut didukung dengan keterangan saksi, hasil visum et repertum yang menyatakan penyebab kematian korban adalah luka tusukan di bagian dada dan leher, sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Serta rekaman CCTV yang memperhatikan terdakwa keluar dari kos korban pada waktu kejadian. Selain itu, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatan karena terdorong rasa iri dan desakan ekonomi akibat terlilit pinjaman online. Bahwa perbuatan terdakwa Ayam yang dengan sengaja dan telah merencanakan terlebih dahulu membunuh korban bebek memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Barang siapa dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Unsur kesengajaan dan perencanaan terbukti karena terdakwa menyiapkan pisau, mendatangi korban dengan maksud membunuh, dan melakukan penusukan berulang kali hingga korban meninggal dunia. Bahwa apabila unsur pembunuhan tidak terbukti sepenuhnya, maka perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 4 KUHP. Apabila perbuatan mengakibatkan matinya orang, maka pelaku diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Unsur ini terpenuhi karena melakukan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal. Terdakwa mengambil laptop, ponsel, dan dompet milik korban. Keterangan saksi-saksi. Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi 1, tetangga kos korban, menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, ia mendengar suara gaduh dari kamar kos korban Bebek dan melihat terdakwa Ayam keluar dari kamar kos dengan tergesa-gesa. Keterangan saksi ini menguatkan keberadaan terdakwa di tempat kejadian perkara. 2. Saksi 2, rekan korban, menerangkan bahwa korban Bebek sebelumnya pernah menyampaikan adanya perselisihan serta mengetahui hubungan keduanya. Keterangan ini memperkuat adanya motif terdakwa untuk melakukan perbuatan. 3. Saksi 3, petugas kepolisian atau penyidik, menyatakan bahwa hasil olah tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa pisau lipat, spray, plastik besar, serta bahan pengawet dan wewangian. Selain itu, barang-barang milik korban berupa laptop, dompet berisi uang, dan telepon genggam telah hilang dan kemudian ditemukan dalam penguasaan terdakwa. Keterangan ini mendukung unsur tindak pidana pencurian dan kekerasan. Saksi 4, dokter ahli visum et repertum, menyatakan bahwa korban meninggal dunia akibat luka tusukan pada leher dan dada yang menyebabkan pendarahan hebat. Keterangan ahli ini memperkuat unsur kekerasan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat 4 KUHP, menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan sesuai dengan barang bukti serta hasil visum et repertum, sehingga dapat dijadikan dasar pembuktian terhadap dakwaan penuntut umum. Barang bukti. Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan dan diperiksa barang bukti sebagai berikut. 1 unit laptop MacBook milik korban Bebek yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa setelah peristiwa. 1 unit telepon genggam milik korban turut diambil oleh terdakwa dari tempat kejadian. 1 buah dompet berisi uang tunai serta kartu identitas korban. 1 bilah pisau lipat yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban hingga meninggal dunia. 1 lembar spray dan 1 kantong plastik besar yang dipakai terdakwa untuk membungkus jasad korban. 1 botol bahan pengawet dan wewangian yang digunakan terdakwa untuk menutupi jasad korban. Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah menurut hukum, diperhatikan di persidangan, dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi serta hasil visum et repertum, sehingga dapat dijadikan dasar pembuktian terhadap dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena itu barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk perkara lain, maka sesuai ketentuan hukum acara pidana, barang bukti dikembalikan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya. Analisis yuridis.
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan, serta hasil visum et repertum, telah terbukti adanya perbuatan terdakwa Ayam yang mengakibatkan matinya korban bebek. Menimbang bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain harus dibuktikan melalui 1. Unsur barang siapa telah terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. 2. Pengambilan dilakukan setelah terdakwa melakukan kekerasan berupa penusukan terhadap korban. 3. Kekerasan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Menimbang bahwa keterangan saksi, barang bukti, dan visum et repertum saling bersesuaian dengan mendukung dakwaan penuntut umum, sehingga unsur tindak pidana, baik primer maupun subsidiar, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan tidak cermat, kabur, dan tidak lengkap telah menyentuh pokok perkara dan oleh karenanya harus ditolak. Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dalam primer, pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Dalam subsidiar, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 4 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 tahun atau pidana lain yang setimpal sesuai ketentuan hukum. 3. Menetapkan barang bukti seluruhnya untuk dirampas dan dimusnahkan, kecuali barang-barang milik korban dikembalikan kepada ahli warisnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat tuntutan ini disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk dipergunakan sebagaimana semestinya. Audio Jungle.